أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semoga antum semua berserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepadanya, dan diberikan perlindungan oleh Allah dari berbagai godaan setan. Dan kita berupaya semakin hari harus semakin baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Dan tentunya juga esok harus lebih baik daripada hari ini. Terlebih kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan, dan begitu selesai Ramadan kita juga tetap menghidupkan amalan-amalan Ramadan di bulan Syawal yang penuh keberkahan ini juga. Nah, untuk itu jamaah, ya kita mohon pada Allah Ta'ala agar senantiasa diberi mudawamah, ya, continue, ya, terus, ya, dalam menjaga istiqomah juga, ya, dari hal-hal yang benar, yang lurus ini, sehingga kita nanti wafat bisa dalam keadaan husnul khatimah dan mudah untuk meraih jannah. Allahumma amin. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, memohon pertolongan pada Allah ini disebut dengan isti'adah, atau kadang disebut dengan ta'awudz, ya. Nah, kata-kata isti'adah atau ta'awudz ini maknanya adalah memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, gitu. Biasanya pakai is, itu kadang-kadang punya makna permohonan. Isti'anah meminta pertolongan, ya, kemudian istighfar, kemudian meminta ampunan, gitu. Nah, isti'adah, ya, atau ta'awudz, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam Islam ta'awudz atau isti'adah ini banyak banget macamnya jamaah, ya. Tapi yang biasa kita dengar dan yang biasa kita pakai yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga yang a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, dan ada beberapa bacaan lain sebenarnya. Nah, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan tentunya kita juga berupaya nih ketika kita membahas, ya, walaupun singkat ini nanti bisa kita amalkan. Dan dalam kajian ini kita akan membahas kapan saja kita membaca isti'adzah atau ta'awudz ini dalam kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita di siang hari ini akan membahas tema terkait dengan isti'adzah, ya, yaitu memohon perlindungan kepada Allah, ya, dari macam-macamnya, gitu. Nah, isti'adzah, ya, memohon perlindungan kepada Allah ini tentu juga dilandasi karena apa jamaah? Satu, karena perintah dari Allah Ta'ala agar kita senantiasa berlindung kepadanya. Misalkan ada dalam surah Al-Falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ya, kita diminta berlindung kepada Allah dan yang menguasai waktu subuh dan seterusnya. Nanti juga qul a'udzu birabbin nas, ya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Nah, dari apa? Dari macam-macam yang goda manusia, ya. Satu, karena perintah Allah Ta'ala agar kita senantiasa memohon perlindungan, gitu. Yang kedua, kalau kita diperintahkan untuk meminta perlindungan, berarti ada memang yang akan menyerang kita, gitu. Ada yang akan menyerang kita, ya. Apakah itu dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Jadi ada bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh mereka, tentu dengan izin Allah Ta'ala juga. Nah, untuk itu kita harus berlindung kepada Allah dari hal-hal yang membahayakan ini. Ya, bisa juga, ya, selain tadi jin, ya, akan selalu menggoda kita, mengajak kita untuk berbuat jelek, ya, setan, ya. Kemudian juga yang mendorong kita agar bermaksiat, gitu, mendorong kita agar marah dan seterusnya.
juga manusia kadang-kadang juga memancing kita agar emosional, ya memancing kita agar kemudian kita iri, dengki, suudon gitu. Juga atau kadang-kadang juga dengan adanya binatang yang kemudian mengancam keselamatan kita, maka ada itu perintah-perintah agar kita berlindung kepada Allah, yaitu dari berbagai gangguan yang ada ini. Yang pertama jemaah, kapan kita diperintahkan untuk membaca isti'azah atau ta'awudz, yaitu ketika kita membaca Al-Quran. Ya, artinya bahwa sebelum kita memulai untuk baca Al-Quran, ya mari kita awali dulu dengan ta'awudz, ya sebagaimana dibacakan ya Ustadz Mansur, ya kemudian juga Ustadz Rifai yang beliau lebih pakar dalam urusan ini ya. Allah berkalam di dalam surah An-Nahl ayat 98, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Ya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Nah, di sini para ulama ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah, wallahu taala alam bisawab ya. Kalau saya sih mengambil pendapat sunnah ya, jadi tidak sampai wajib gitu, wallahu taala alam bisawab, tapi harus kita upayakan gitu. Apalagi misalkan kita nanti mulai di tengah-tengah gitu ya, kita sudah sampai surah Al-Baqarah jangan juz 2, udah mulai dengan ya ta'awudz tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat gitu. Ya walaupun juga boleh juga baca basmalah. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nah ini saja kita mau baca Al-Quran ya, itu luar biasa tuh godaan-godaan dari setan ya. Jadi kadang-kadang dialihkan ya supaya nggak fokus baca Qurannya ya. Kalau nggak ta'awudz ya, ta'awudz aja kadang-kadang masih diganggu gitu. Kadang-kadang juga masih muncul ya gangguan itu, mungkin karena kita yang melenakan diri kita untuk diganggu gitu, apalagi sama sekali kita tidak baca gitu. Maka sambil baca Quran kadang-kadang masih lihat HP, WA ya, Al-Qurannya dua ayat ya, kemudian HP-nya berapa WhatsApp begitu. Jadi kadang-kadang disambi-sambi sehingga bacanya nggak fokus, nggak khusyuk dan seterusnya. Maka perlu kita awali dengan ya ta'awudz, dan kemudian kita juga mengkhusyukkan diri dalam membaca Al-Quran. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kapan kita membaca ta'awudz? Ya, yang kedua yaitu ketika kita dalam sholat ya. Dalam sholat di sini ketika kita habis istiftah ya, kemudian kita disunahkan untuk baca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Nah, dalam sholat selain diperintahkan ketika setelah istiftah, kita juga diminta ya, diperintahkan dalam syariat boleh ya, walaupun di tengah-tengah sholat kemudian kita kok merasa was-was, diganggu sama setan begitu, boleh kemudian kita tetap membaca ta'awudz, misalkan pas Al-Fatihah ya, atau pas surat gitu, kita ingat gorengan, kita ingat nasi goreng, kita ingat apa begitu, dan kayaknya ada sesuatu mengganggu, ada yang bisikin begitu. Nah, kita boleh yaitu kemudian untuk ta'awudz ya, yaitu dibaca gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan dalam hati ya, tapi boleh diikuti dengan gerakan bibir gitu, sambil kemudian meludah ke kiri 3 kali. Tapi perlu dipahami bahwa meludah di sini adalah maksudnya isyarat ya. Jadi sedikit cenderung ke kiri, kemudian sambil seperti meniup lah ya, meludahnya itu seperti meniup gitu. Jadi nggak sampai mengeluarkan dahak yang berlebihan gitu. Apalagi corona kayak gini kan, bahaya banget ya. Nah, sehingga hanya seperti isyarat, yaitu supaya Allah melindungi kita dari setan. Jadi cukup tiupan ringan begitu dari mulut condong ke kiri, piuh piuh piuh, gitu aja ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Nah, kemudian ada pun yang ketiga, kapan kita diperintahkan untuk ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, adalah ketika kita hendak memasuki
kamar mandi ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Adalah Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau memasuki kamar mandi begitu, atau jamban ya dan macamnya lah ya, beliau kemudian mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, memang dalam doa ini sebenarnya ada beberapa penjelasan dari ulama jamaah. Al-khaba'is ya, kadang-kadang juga diartikan, nanti bacanya juga ada yang berbeda ya, nanti lebih luas deh, jadi maknanya bukan hanya sekedar setan laki-laki perempuan, tapi juga dari godaan-godaan yang lain, yaitu berupa kemaksiatan begitu, supaya kita di dalam kamar mandi tidak melakukan kemaksiatan. Kan bisa saja orang di kamar mandi berbuat maksiat ya, apalagi sampai bernyanyi-nyanyi di situ berlama-lama di kamar mandi, kan nggak boleh ya kan ya. Kemudian beanan di kamar mandi kan nggak etis juga tuh ya, apalagi belajar mau ujian di kamar mandi juga nggak bener gitu. Nah, juga ketika saya ngaji kitab Lu'lu' wal Marjan, di situ juga diartikan dari berbagai bahaya yang ditimbulkan bukan hanya jin manusia ya, jin dan manusia, tapi juga terkait dengan binatang gitu. Nah, mungkin ada kalajengking ya, mungkin ada semut yang menggigit, atau ada tawon gitu. Bahkan waktu saya ngaji dulu ya belum tahu dengan berita-berita yang sekarang gitu. Dan sekarang ternyata ada tuh berita-berita bahwa kadang-kadang ada tikus masuk lewat saluran air. Bahkan yang ngeri lagi, dari kloset itu katanya keluar ular gitu ya, keluar ular yang itu bahkan menggigit dan mengganggu. Nah, di antara fungsi dari doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is adalah itu semuanya, sehingga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sampailah kita kepada yang keempat, perintah untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz. Kapan? Yaitu ketika kita marah gitu. Nah, disampaikan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada dua orang sedang berseteru gitu ya, padu ya, engkel-engkelan gitu, debat dan macamnya lah ya. Kemudian salah satu dari dua orang tadi itu wajahnya memerah gitu, dan kemudian urat-uratnya itu memuncak, kelihatan kan, ngotot ngegas gitu kan, terus warna wajahnya jadi merah, kemudian juga urat-uratnya ini kelihatan besar gitu. Kemudian Nabi bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka niscaya marahnya akan hilang. Tuh jamaah, jadi ketika kita marah gitu, segera ya sadar diri untuk ta'awudz ya, untuk memohon perlindungan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena innal ghadaba minasyaiton ya, karena marah ini datangnya dari setan. Bisa dihilangin dengan satu ta'awudz ya, kemudian juga bisa dengan wudu ya, kemudian juga meninggalkan lokasi, karena lokasi di situ banyak setannya. Bisa juga dengan segera duduk, sehingga darahnya bisa lebih tenang, pikirannya tenang dan seterusnya ya. Kalau bisa sih jangan marah gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu kapan kita baca ta'awudz ya, ketika kita istirahat di suatu tempat. Misalkan kita bepergian, mampir istirahat bawah pohon gitu. Ketika kita sedang piknik ya, kemudian kita menghamparkan tikar untuk istirahat, untuk makan-makan gitu. Atau dimanapun deh ya, yang kita juga nggak tahu lokasi itu keadaannya bagaimana, maka hendaknya kita memperbanyak bacaan ta'awudz ya, ta'awudz yang sudah kita bahas tadi atau yang lainnya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nazala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dalik.
Barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk, maka tidak ada satupun yang akan membahayakan sehingga dia pergi dari tempat itu. Nah, ini menunjukkan ya, maka kita harus baca tuh, karena kita nggak tahu kondisi itu seperti apa, dipakai apa gitu. Dan juga kita juga jaga diri jangan sampai pipis di tempat itu. Jadi bawah pohon tempat orang berteduh tuh nggak boleh, di lubang-lubang ya itu juga nggak boleh gitu. Yang keenam, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu kapan kita baca at-ta'awudz dan untuk apa? Yaitu kita baca untuk melindungi kita dan keluarga. Nah, Nabi Muhammad SAW meminta ya perlindungan untuk Hasan dan Husain dari berbagai godaan, ya perlindungan yang dia minta dari Allah Ta'ala yaitu dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang telah sempurna dari godaan setan, dari binatang yang beracun, ya, kemudian dari pengaruh penyakit ain, ya, dan ini juga sangat membahayakan ya. Maka kita lindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, yaitu dengan apa? Bacaan ini, sehingga tidak terkena penyakit ain, ya tidak terkena godaan-godaan setan. Kadang anak kecil kita panas gitu, kadang habis kita ajak jalan-jalan, kemudian ada orang yang pakai pandangan gak suka, iri, dengki, sehingga terkena ain anak kita. Maka bacakan nih waktu mau pergi, ya jalan-jalan, mau diajak silaturahim, karena ketemu banyak orang, banyak pandangan-pandangan yang kita nggak tahu. Mungkin ini jamaah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Ada salahnya itu dari saya dan setan juga. Dan kalaupun itu benar dari Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.